Ya, di situ ya, konflik yang melibatkan di sini antar berbagai negara, ya, antar berbagai negara karena adanya perbedaan kepentingan di dalamnya. Karena misalnya masalah ekonomi, masalah politik, ya lama kelamaan menjadi konflik internasional gitu. Jadi karena masing-masing negara mencari sekutu yang memiliki visi dan tujuan yang sama mengenai masalah yang sedang terjadi. Ya, apa itu misalnya kita pernah ya mengalami itu konflik batas wilayah, misalnya antara Indonesia dengan Malaysia ya. Ini bisa berujung kepada konflik internasional. Nah, berikutnya adalah ya konflik antar suku. Ini kalau yang di akar masalah tadi masuk di sini tadi sudah ya, konflik SARA. Konflik antar suku ya. Konflik antar suku ini bisa berkaitan dengan perbedaan suku-suku bangsa karena adanya perbedaan dari kebudayaannya ya, berlatar belakang dari budaya, kepribadian, dan adat istiadat yang berbeda. Nah, para pembelajar, itulah yang dimaksud dengan konflik, yaitu bentuk-bentuk konflik sosial. Nah, kita akan lanjut sekarang kepada bagaimana proses terjadinya konflik sosial di dalam masyarakat. Nah, ini ada 3 proses yang kita ambilkan dari pendapat-pendapat ya. Yang pertama pendapatnya menurut Smith, tahap yang pertama tahap antisipasi, yaitu bagaimana merasakan munculnya gejala perubahan yang mencurigakan ya. Yang kedua menurut beliau adalah tahap menyadari ya, yaitu perbedaan mulai dari diekspresikan dalam bentuk suasana yang tidak mengenakan. Ini menyadari kita ada konflik di sana. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah tahap pembicaraan. Nah, mulai muncul pendapat-pendapat yang beda, mulai bermunculan di sana. Nah, akhirnya adalah tahap perdebatan terbuka dan akhirnya menuju kepada tahap konflik terbuka ya. Tahap konflik terbuka. Nah, itu adalah pendapat dari Smith ya, pendapat dari Smith. Nah, selanjutnya kita menuju kepada konsepnya dari Robin ya. Apa menurut Robin tahun 1996? Nah, ini ada beberapa proses konflik ya, tahap konflik, yaitu mulai dari oposisi. Nah, pernah dengar para pembelajar oposisi? Ya, kalau di dalam kehidupan politik di Indonesia itu pernah ada ya namanya oposisi. Itu partai-partai yang tidak setuju untuk gabung dalam partai yang menang. Ya, ini biasanya menjadi oposisi ya. Jadi partai yang biasanya akan mengkritisi dari pemenang dalam sebuah pemilu yang ada ya, atau partai yang berkuasa. Nah, jadi di sini tahap pertama oposisi itu maksud Robin itu adalah ketidakcocokan ya, adanya suatu proses ketidakcocokan potensial. Nah, ini kondisi yang menciptakan kesempatan untuk memunculkan sebuah konflik. Nah, ini tahap yang pertama. Nah, kondisi tersebut itu mulai dari komunikasi ya. Nah, kemudian komunikasi itu bisa baik atau buruk ya kan, yang akan bisa menimbulkan konflik. Kemudian 3 kondisi itu, yang kedua adalah struktur ya. Struktur itu adalah ukuran ya atau derajat spesialisasi dari tugas yang diberikan di anggota-anggota itu ya, berupa gaya menyampaikan ya, tujuannya, kemudian kepemimpinannya, itu struktur. Kemudian kondisi yang ketiga adalah dalam oposisi ini adalah variabel pribadi. Jadi sistem dari nilai-nilai tiap orang ya yang berbeda-beda karakteristiknya, kepribadiannya. Nah, ini bisa mewujudkan ketidakcocokan atau tahap yang disebut dengan oposisi tadi ya. Selanjutnya adalah masuk kepada
tahap kognisi dan personalisasi. Nah, yang dimaksud dengan Robin, kognisi dan personalisasi itu adalah dimaksudkan di sini adalah tahap di mana terjadi persepsi dari salah satu pihak atau masing-masing yang berkonflik ya. Jadi adanya kesadaran dari salah satu pihak akan eksistensi kondisi-kondisi yang menciptakan kesempatan untuk munculnya konflik sosial. Nah, ini. Nah, di dalam tahap ini, kognisi ini udah mulai nih tahap adanya isu-isu ya, isu-isu konflik yang biasanya definisikan misalnya perasaan negatif, bisa meremehkan ya. Jadi isu-isu itu mulai muncul ya di sini. Jadi bisa juga mengakibatkan, kalau positif ya melibatkan potensi atau elemen untuk suatu masalah yang bisa meningkatkan potensi-potensi ya, seperti itu kalau positif. Nah, kemudian kita melihat satu keadaan personalisasi. Nah, personalisasi ini konflik yang melibatkan emosi. Ini sudah tadi isu, kemudian sudah menuju kepada personalisasi. Ini sudah menuju kepada adanya melibatkan emosi di sini, ya. Nah, akhirnya maksud, sampai pada tahap maksud. Apa itu maksud? Jadi ini keputusan untuk bertindak, ya. Yang dimaksud oleh Robin ini keputusan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu dari pihak untuk berkonflik sini, ya. Nah, di dalam maksud ini ya ada 5 ya, ada 5 tahapan dalam penanganan dari maksud ini ya. Mulai dari yang pertama adalah bersaing ya, kemudian berkolaborasi, kemudian menghindar, kemudian mengakomodasi, dan akhirnya berkompromi ya di dalam maksud ini. Jadi keputusan-keputusan apa yang dilakukan untuk bertindak di dalam melakukan suatu cara dari pihak-pihak yang saling berkonflik ya. Nah, ini menurut Robin ada 5 nih tahapannya, dimulai dari bersaing ya. Bersaing itu di sini adalah bisa secara tegas ya, bisa juga tidak kooperatif ya, hasrat untuk memutuskan kepentingan-kepentingan itu. Kemudian yang kedua dari bersaing itu adalah berkolaborasi tadi. Jadi pihak-pihak yang berkonflik ingin melakukan atau memiliki hasrat daripada kepentingannya dari semua ya, dari semua pihak ya. Jadi di sini ingin memperlihatkan bagaimana mereka ingin memiliki hasrat dan kepentingan dari semua pihak yang berkonflik untuk bagaimana melakukan kooperatif dari apa yang diinginkan tadi. Ini saling berkolaborasi dalam konflik itu. Ya, jadi memperlihatkan apa yang ada kesamaan untuk bisa saling berkooperatif. Kalau itu masih bisa ya. Kemudian bisa juga tahap yang ketiga itu di dalam personalisasi itu ya, maksudnya di dalam maksud tadi yaitu di dalam personalisasi maksudnya itu menghindar ya. Nah, menghindar ini yaitu salah satu dari pihak menarik diri ya, menarik diri atau menekan sebuah konflik. Jadi menghindar supaya konflik ini tidak terjadi ya, menarik diri ya, sudahlah, mengalah ya. Nah, seperti itu, menghindar sehingga konflik ini tidak terjadi. Nah, kemudian yang berikut itu tahapnya adalah yaitu mengakomodasi. Jadi salah satu pihak berusaha untuk memuaskan pihak yang lain, yang mengakomodasi. Ya, di sini ada pihak yang bersedia di salah satu pihak itu menaruh kepentingannya di bawah kepentingan lawannya ya. Jadi ada pihak-pihak yang menaruh ya, bersedia untuk mengalah lah, menaruh gitu, mengakomodir. Di sini menaruh kepentingan lawannya ya di atas kepentingannya. Nah, ini bagus ya, tindakan akomodasi. Nah,
akhirnya tahap yang berikut dari maksud dan personalisasi itu adalah perilaku, ya. Nah, ini adalah pernyataan yang berikutnya ini tadi adalah kompromi, ya, berkompromi dulu. Adalah situasi di mana masing-masing pihak dalam suatu konflik, ya, itu bersedia untuk melepaskan atau mengurangi tuntutannya, ya. Nah, ini tadi berkompromi. Nah, setelah itu terjadi, proses selanjutnya terjadi perilaku. Di sini perilaku ini pernyataan atau tindakan atau reaksi untuk menghancurkan pihak lawan, ya. Jadi kalau sudah tahapan maksud, sudah melalui tadi ada 5 tahap, yaitu bisa bersaing, bisa berkolaborasi yang positif, bisa menghindar yang positif, mengakomodasi positif, kemudian berkompromi juga positif. Nah, selanjutnya adalah bisa tahap berikut nih munculnya perilaku, ya. Perilaku itu jadi tadi pernyataan atau tindakan reaksi untuk menghancurkan pihak lawan. Ini agresif kalau yang ini, ya, agresif sehingga bisa berwujud pada ultimatum, bisa berwujud daripada ancaman, bisa reaksinya kekerasan, ya. Ini kalau apa yang di tahap maksud tadi tidak tercapai, ya. Akhirnya hasil, ya, konsekuensinya. Akhirnya ini proses konflik ini kita melihat konsekuensi. Menurut Robin, konsekuensinya bisa mengarah pada apa yang bernilai fungsional tadi, positif, ya, bisa juga menjadi disfungsional yang negatif, ya. Itu adalah tahapan dari proses terjadinya konflik menurut Robin. Nah, selanjutnya kita akan melihat secara umum dari proses konflik menurut di sini diambil dari blok Opricon Ceria, ya, yaitu satu tahapan dari konflik, ya, antara kompetisi, ya, antara persaingan. Nah, ini adalah kontroversi. Tahapannya sebelum terjadinya konflik ini adalah tahapan kontroversi. Nah, apa yang dimaksud dengan kontroversi, ya? Ya, kontroversi itu adalah suatu bentuk ketidaksepahaman, ya, suatu bentuk ketidaksepahaman yang bersifat pasif dalam kehidupan sehari-hari, ya, ditandai dengan minimnya toleransi antar beberapa pihak yang saling berkonflik tadi. Nah, ini tahapannya nih. Yang pertama itu adalah general kontroversi, kemudian ada medial kontroversi, intensif kontroversi, misteri kontroversi, dan akhirnya tahapan berikutnya adalah taktis kontroversi. Nah, general kontroversi di sini adalah kedua belah pihak tertanam, ya, kedua belah pihak tertanam, di mana kedua belah pihak ini tertanam ketidaksenangan yang ditandai dengan minimnya komunikasi atau kadar daripada toleransi. Ini sudah mulai di general kontroversi ini. Kemudian yang berikut adalah medial kontroversi. Nah, medial kontroversi ini adalah kontroversi menengah di pihak-pihak satu dengan yang lainnya. Ini ada ketidakcocokan, ya. Jadi masing-masing pihak mengungkapkan rasa ketidaksenangan. Ini adalah medial kontroversi. Nah, kemudian ini disampaikan melalui pihak yang ketiga, ketidaksenangan tadi. Nah, tahap berikutnya adalah yaitu tahap berikutnya atau selanjutnya adalah yang kita sebut dengan intensif kontroversi, ya. Intensif kontroversi itu di sini adalah ada sikap kontroversi sudah mencapai di sini mengakar kuat,
pola-pola dari hubungan kedua belah pihak, yang masing-masing pihak itu menyatakan ketidaksenangan, ya, ketidaksukaan satu dengan yang lain, dengan serangan, ya, pada pihak, dengan mengungkapkannya serangannya itu pada pihak ketiga. Ini sudah mulai ada isu-isu fitnah-fitnah, ya, untuk menjatuhkan pihak lawan, dengan tanda-tandanya antara lain ketidaksenangan antara satu dengan yang lain. Kemudian tanda-tandanya adalah adanya jarangnya, tidak adanya toleransi, tidak adanya komunikasi yang bersifat negatif. Nah, kemudian masing-masing pihak berusaha untuk menjatuhkan pihak lawan, ya. Yang berikut adalah misteri kontroversi, ya. Tahap berikut adalah misteri kontroversi. Apa itu misteri kontroversi? Nah, di tahap ini mulai terjadi serangan secara rahasia, ya. Serangan secara rahasia di mana masing-masing pihak telah menyampaikan ketidaksenangannya tadi, ya, melalui ketidaksenangannya tadi. Nah, di situ. Jadi kita melihat tanda-tandanya ada ketidaksesuaian, ya. Kemudian komunikasi terbatas, ya. Kemudian jika terjadi juga sifatnya bersifat negatif, ya, bersifat negatif dan saling menyerang secara rahasia. Ini misteri kontroversi. Nah, yang berikut adalah taktis, sampai kepada taktis kontroversi. Apa yang proses yang terjadi di sini? Jadi ini mulai aksi menyerang secara fisik dan psikis, ya. Jadi saling serang, tidak senang, ya, dan tidak senang ini, rasa tidak senang yang telah disampaikan, ya, rasa ketidaksenangannya itu melalui pihak ketiga, ya, ditambah lagi dengan fitnah, isu-isu, ya, tindakan yang secara rahasia, yang akhirnya ini akan disebutkan taktis ini biasanya mengejutkan pihak, ya. Nah, itulah para pembelajar proses dari terjadinya konflik, ya, yang kita sebut dengan kontroversi. Silakan kalian baca lebih jelas, ya, ada di dalam Konflikon Ceria. Nah, akhirnya kita sampai kepada apa yang menjadi dampak konflik sosial. Nah, ini ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, konflik yang positif melahirkan yaitu memperjelas aspek kehidupan tertentu yang belum tuntas, bisa meningkatkan solidaritas, melahirkan kompromi dan kesepakatan bersama, ya. Kemudian mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. Nah, ini yang positif. Tentu kalau terjadi konflik, perselisihan bisa diselesaikan. Ini kita harapkan ini yang terjadi. Nah, yang negatif dari konflik itu bisa melahirkan perubahan kepribadian, ya. Nah, ini kalau yang bisa perubahan kepribadian yang positif, ya, itu masuk yang positif. Tapi yang dimaksud di sini bisa melahirkan kepribadian yang negatif. Kemudian melahirkan dominasi kelompok yang menang terhadap yang kalah. Tentu ini sesuatu yang tidak kita inginkan kalau itu terjadi, ya, seperti penjajahan, ya, dan bisa terjadi satu kesewenang-wenangan, ya. Ini. Kemudian bisa terjadi korban harta benda dan nyawa, rusaknya hubungan individu, ya, dan kelompok. Demikian para pembelajar sekalian, bahasan kita kali ini tentang konflik sosial pada pertemuan yang pertama. Terima kasih atas apa yang bisa disampaikan. Sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat cerdas, assalamualaikum. Salam hangat dari Bumi Katulistiwa, ya. Apa kabarnya nih? Semoga kalian baik-baik saja, ya. Perkenalkan, nama saya Tiara Pamitulumi. Kalian bisa panggil saya Tiara. Nah, hari ini kita ada satu buah materi yang menarik sekali dibahas. Kira-kira apa ya? Penasaran kan? Yuk simak.
kalian perhatikan gambar ini, kemudian gambar yang ini. Ayo, gambar apa? Ya, benar sekali. Pertentangan dan perkelahian. Sudah dapat gambaran kan hari ini kita bakal membahas apa? Ya, tepat sekali. Konflik sosial, kekerasan, dan perdamaian. Indonesia dikenal sebagai negara yang multikultural, yaitu negara yang terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama, dan budaya. Dari keberagaman itu membuat Indonesia rentan akan terjadinya konflik serta kekerasan. Ayo, siapa yang tahu nih konflik itu apa? Ya, benar. Konflik berasal dari kata konfliger yang bermakna pertengkaran, perkelahian, perselisihan tentang pendapat atau keinginan. Sedangkan menurut kamus sosiologi, konflik adalah pertentangan terbuka antar individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat atau antar bangsa-bangsa. Kemudian, menurut Surjono Sukanto, konflik merupakan proses sosial di mana individu atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan kekerasan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa konflik ialah proses sosial di mana individu maupun kelompok saling berselisih, bertentangan, serta bercekcok untuk menyingkirkan pihak lawan agar dapat memenuhi tujuannya. Nah, ternyata konflik juga memiliki ciri-ciri loh. Ciri-ciri konflik sosial ada 4. Yang pertama nih, melibatkan dua pihak atau lebih. Yang kedua, pihak-pihak tersebut saling tarik-menarik dalam aksi saling memusuhi, misalnya tidak saling tegur sapa. Yang ketiga, cenderung menjalankan perilaku koersif. Dan yang keempat, dapat dideskripsikan dengan mudah oleh para pengamat sosial yang tidak terlibat dalam pertentangan. Faktor penyebab konflik ada 4. Yang pertama nih, perbedaan individu. Setiap individu di dalam suatu kelompok masyarakat pasti memiliki perbedaan pandangan dan pendapat serta cara berinteraksi. Hal ini bisa berpotensi menimbulkan terjadinya perselisihan yang menjadi penyebab konflik. Nah, yang kedua, perbedaan kepentingan. Setiap individu ataupun kelompok di suatu masyarakat memiliki keberagaman kepentingan di setiap masing-masingnya. Kepentingan tersebut bisa dalam hal ekonomi, sosial, maupun politik. Perbedaan pandangan serta kepentingan di berbagai bidang kehidupan manusia juga menjadi faktor konflik yang sangat sulit untuk dihindari. Nah, yang ketiga, perubahan sosial. Hal ini merupakan faktor penting penyebab terjadinya konflik, misalnya pada masyarakat tertutup. Dan yang terakhir, keempat, yaitu perbedaan kebudayaan. Kebudayaan berbeda di suatu masyarakat juga dapat menimbulkan terjadinya konflik. Kebudayaan masing-masing daerah juga memiliki keunikan tersendiri serta dapat membentuk kepribadian seseorang. Misalnya, cara makan, berpakaian, pergaulan, serta berbicara. Nah, dari faktor-faktor yang telah disebutkan tadi, sekarang kita akan membahas beberapa bentuk dari konflik sosial. Yang pertama, konflik sosial berdasarkan sifat, yaitu ada konstruktif, merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci, dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi benturan-benturan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda. Misalnya nih, konflik di Ambon, di Poso, Kupang, dan di Sambas. Yang kedua yaitu konflik destruktif, merupakan konflik yang bersifat fungsional. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dalam perbedaan pendapat dan menghasilkan suatu perbaikan. Contohnya perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi. Kemudian, konflik sosial berdasarkan bentuk. Ada realistis, yaitu konflik ini berasal dari kekecewaan individu atau kelompok terhadap sistem dan tuntutan-tuntutan yang terdapat dalam hubungan sosial. Yang kemudian ada non-realistis, yaitu konflik ini bukan berasal dari tujuan-tujuan persaingan yang antagonistis, melainkan dari kebutuhan pihak-pihak tertentu untuk meredakan ketegangan. Contohnya pembalasan dendam lewat ilmu gaib yang dilakukan dalam masyarakat tradisional. Contoh lain adalah upaya mencari kambing hitam yang terjadi dalam masyarakat yang telah maju. Nah, selanjutnya konflik ini menimbulkan dampak loh. Tidak hanya dampak negatif, ternyata konflik juga menimbulkan dampak yang positif.
Yang pertama, memperjelas aspek-aspek kehidupan yang masih belum tuntas. Yang kedua, penyesuaian kembali norma-norma, nilai, serta hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan dengan kebutuhan individu atau kelompok. Yang ketiga, konflik meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik. Yang keempat, mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. Yang kelima, menghidupkan norma lama atau memunculkan norma yang baru. Sedangkan dampak negatifnya ada 4 nih. Yang pertama, ada keretakan hubungan antar individu dan persatuan kelompok. Yang kedua, kerusakan harta benda dan jatuhnya korban manusia. Yang ketiga, perubahan sikap kepribadian para individu. Dan yang terakhir, munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Nah, kekerasan adalah bentuk lanjutan dari konflik. Maksudnya apa ya? Artinya, sebuah konflik yang tidak segera diatasi dan diselesaikan akan berujung ke sebuah tindakan kekerasan. Nah, kekerasan berasal dari bahasa Inggris, yaitu violence, yang artinya kekuasaan atau berkuasa. Nah, secara sosiologis, kekerasan umumnya terjadi saat individu atau kelompok yang berinteraksi atau berkonflik mengabaikan norma dan nilai sosial dalam mencapai tujuan masing-masing nih. Nah, kekerasan dilakukan biasanya secara verbal, seperti menghina, berteriak, maupun non-verbal, seperti memukul, menjambak, menampar, mencubit, dan lain sebagainya. Bisa secara langsung, seperti membunuh dan memperkosa, maupun tidak langsung nih, seperti mengekang, mengintimidasi, memfitnah, meneror. Tapi ingat ya, tidak semua konflik itu akan berujung kekerasan loh. Nah, banyak sekali nih bentuk-bentuk kekerasan, seperti ada kekerasan fisik, struktural, psikologis, individual, kolektif, dan seksual. Nah, Kak, jadi apa sih perbedaan konflik dan kekerasan? Perbedaan konflik dan kekerasan dapat kita lihat secara proses. Konflik akan dapat terjadi dikarenakan hal tersebut diketahui oleh berbagai macam pihak yang sedang bertikai, sedangkan kekerasan terjadi dengan tidak diketahui salah satu pihak. Nah, lalu bagaimana Kak cara menghilangkan konflik? Konflik merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang bersifat disosiatif, di mana bentuk tersebut merupakan gejala sosial yang senantiasa melekat dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Yang dapat kita lakukan adalah mengendalikannya agar konflik tersebut tidak berkembang menjadi kekerasan. Bagaimana pengendaliannya? Ada beberapa cara berikut ini. Yang pertama, konsiliasi, yaitu bentuk pengendalian konflik yang dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara pihak-pihak yang bertikai. Yang kedua, mediasi, yaitu pengendalian konflik dengan cara mediasi ini dilakukan apabila kedua pihak yang berkonflik sepakat nih untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Pihak ketiga ini akan memberikan pemikiran atau nasihat-nasihatnya tentang cara terbaik dalam penyelesaian pertentangan mereka. Yang ketiga, kompromi atau perundingan di antara pihak-pihak yang bertikai sehingga tidak ada pihak yang sepenuhnya menang maupun kalah, misalnya gencatan senjata. Dan yang keempat, adjudikasi, merupakan cara penyelesaian konflik melalui meja hijab atau pengadilan. Nah, dari materi di atas dapat kita simpulkan nih, konflik merupakan pertentangan yang disebabkan karena adanya perbedaan antara individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok, baik itu karena perbedaan budaya, pandangan, pemikiran yang terdapat di masyarakat. Konflik yang diwujudkan dalam tindakan menghancurkan lawan disebut kekerasan. Tidak semua konflik akan berakhir kekerasan, tapi kalau sudah kekerasan pasti akibat dari sebuah konflik. Nah, agar konflik ini tidak mengarah pada kekerasan, maka konflik tersebut harus segera diselesaikan atau dikendalikan, yaitu dengan beberapa cara seperti konsiliasi, kompromi, mediasi, dan adjudikasi. Untuk mengetahui sampai di mana pengetahuan kalian dapat mengerjakan beberapa soal di link di bawah ini. Kalau begitu, saya akhiri. Sampai jumpa di materi berikutnya ya. Salam cerdas, salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ke Pak Oyoy. Alhamdulillah kalau begitu.